informasi sejarah yaitu masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Perkenalkan, nama saya Marfuah Marwati, absen 20. Saya Tony Fauzan Dewa, absen 16. Saya Selina Wilna, absen 26. Saya Intan Amalia, absen 7. Saya Dea Ailona Pratiwi, absen 8. A. Pembentukan Sidang Reformasi Pembangunan. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan tanggal 25 Mei 1998, B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintahan harus mengatasi krisis ekonomi dengan dua sasaran pokok, yaitu tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Adapun pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberikan peran perusahaan kecil, menengah, dan koperasi karena terbukti memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis. Dalam sidang itu juga, B.J. Habibie memerintahkan bahwa departemen-departemen terkait secepatnya mengambil langkah persiapan dan pelaksanaan reformasi, khususnya menyangkut reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Istimewa MPR 1998. 6 bulan setelah pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia, diadakan sidang istimewa MPR pada tanggal 10 sampai 13 November 1998 untuk menyiapkan jalan bagi liberalisasi politik termasuk pemilu demokratis yang akan diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Dari 12 ketetapan MPR tersebut, terdapat 4 ketetapan yang memperlihatkan adanya upaya untuk mengkoordinasi tuntutan reformasi, yaitu sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan UUD 1945 diamandemen. 2. Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 5 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau Mandataris MPR dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Nomor 3. Ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode. 4. Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai asas tunggal seluruh organisasi politik, tidak lagi wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. C. Reformasi bidang politik. Sesuai dengan TAP MPR nomor 10 MPR 1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu dengan mengubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekan keamanan dan stabilitas, serta terbaliknya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Berikut beberapa hal yang dilakukan B.J. Habibie. 1. Diberlakukan otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. 2. Keterbatasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. 3. Pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit STIS bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Dalam menghindarkan munculnya penguasaan yang otoriter, dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlakukan pembatasan masa jabatan Presiden 2 kali masa jabatan. D. Pelaksanaan Pemilu 1999. Berdasarkan undang-undang yang telah disahkan pada 1 Februari 1999 tersebut, hanya 48 partai politik yang lolos untuk melaju ke pemilihan umum 7 Juni 1999 dari 112 partai politik yang mendaftar ke Departemen Dalam Negeri. Adapun panitia yang bertugas menyaring partai-partai politik itu dinamakan Panitia 11. Sistem pengaturan pemilu 1999 diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa peraturan pemilihan umum bersifat campuran antara sistem proporsional dan sistem distrik.
Pelaksanaan pemilu tahun 1999 ditangani oleh sebuah lembaga yang dinamakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan bukan lagi Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. KPU ini terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil partai politik anggota pemilihan umum. Setelah KPU selesai melakukan penghitungan suara, hasilnya ada 5 besar partai politik yang memperoleh suara-suara terbanyak, yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Hasil perolehan suara dari masing-masing partai politik ini mencerminkan jumlah kursi yang menjadi haknya di dalam MPR atau DPR. Pelaksanaan referendum Timur Timur. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, diadakan referendum bagi rakyat Timur Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timur Timur. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timur Timur melakukan jajak pendapat sesuai dengan persetujuan New York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada tanggal 4 September 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Setelah jajak pendapat tersebut terjadi berbagai bentuk kekerasan sehingga demi kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timur Timur. Sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka Presiden B.J. Habibie mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timur Timur dan RI secara baik, terhormat, dan damai, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Reformasi bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Berikut tujuan utama reformasi ekonomi. Pertama, merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang saling menderita akibat krisis. Reformasi bidang hukum. Pemerintahan B.J. Habibie juga melakukan reformasi dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Target reformasi hukum yakni substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, serta institusi peradilan yang independen. Dalam reformasi hukum, khususnya substansi hukum, diharapkan melahirkan aturan hukum yang berwatak reformis, menjamin hak-hak asasi masyarakat, demokratis, berdimensi keadilan, dan melindungi kepentingan publik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.